Oke, mari kita menyatukan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau katakan, bekerjalah Roh Kudus di tengah kami. Dia pribadi yang lembut dan manis. Dia yang menolong, menguatkan setiap kita yang percaya kepada Dia. Nah, kita percaya saat ini Roh Kudus hadir di tengah kita, ada di sini bersama-sama dengan kita untuk menguatkan, menginsafkan, membangkitkan roh kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Dia pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut. Terima kasih Tuhan. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaklah lebih lagi. Urapan-Mu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Oh, haleluya. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertaklah lebih lagi.
Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh hadir di sini dan menyerahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus mengawal kami, memberkati kami, menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami bersyukur karena Tuhan akan bekerja terus dalam hidup kami. Kok sebentar kami dengar firman-Mu, kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar akan menjadi berkat bagi kami. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau menerima persembahan kami dan seluruh hidup kami ini. Kami boleh persembahkan semuanya di dalam satu nama yang terhormat. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya Engkau telah mengurapi kami semua dan memberikan hikmat kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita. Dan hari ini adalah hari di mana gereja berulang tahun. Nah, karena 2020 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan di dunia ini. Dan gereja waktu itu lahir di Yerusalem. Dan sampai hari ini gereja terus bergerak, bertumbuh. Bukan karena hikmat manusia, bukan karena seorang manusia yang memimpin, tetapi Roh Kudus yang memimpin. Walaupun ada banyak kelemahan, ya kita harus mengakui bahwa gereja itu bukan lembaga yang sempurna. Gereja bisa berdosa. Kenapa? Karena ya terdiri dari manusia-manusia lemah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan membawa gereja, akan membawa kita pribadi lepas pribadi untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Jadi tergantung kepada kita bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk, dipimpin sesuai dengan kehendak-Nya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang karya Roh Kudus di dalam keluarga. Kita tahu bahwa manusia itu dijadikan oleh Tuhan itu dalam manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian jelaskan apa tujuan Allah. Tujuan Allah memang untuk supaya manusia itu menjadi sekutunya. Tuhan ingin mendapatkan makhluk yang dia bisa bersekutu. Itu sebabnya maka diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Binatang tidak. Ya, alam ini tidak diciptakan serupa dengan gambar Allah. Hanya manusia. Dan untuk kemuliaannya. Nah, salah satu tujuan dari Allah menjadikan manusia itu adalah agar manusia itu bisa memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan karakter yang baik. Nah, itu karena sifat Allah ada di dalam manusia, maka harusnya manusia itu punya karakter yang baik. Paling tidak ada bibit ya, karakter baik yang di dalam Kekristenan disebut sebagai karakter Kristus. Ya, dalam bentuk buah-buah roh itu karakter Kristus yang mungkin itu terjadi. Supaya Tuhan itu memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya. Ya, Tuhan memang mengatakan penuhi bumi ini, taklukkanlah. Apakah supaya manusia beranak pinak sampai banyak lalu Tuhan dimuliakan? Tentu tidak. Kalau manusia yang memenuhi bumi ini karakternya tidak baik, maka rusaklah dunia ini. Dan karakter yang baik ini akan tercipta lewat keluarga. Ya, Tuhan itu menciptakan keluarga. Sehingga dengan menciptakan keluarga ini Tuhan itu mau supaya terciptalah generasi yang berkenan di hadapan Tuhan.
sebuah generasi yang berkarakter baik dan memuliakan Tuhan, dan itu hanya bisa lewat keluarga yang mendidik dengan baik. Keluarga yang harus dibangun dan dibina di dalam Kristus. Kita percaya bahwa keluarga itu, untuk membangun keluarga yang baik, keluarga yang berkenan kepada Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita penuh kelemahan. Membangun keluarga, membina keluarga yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sulit. Itu sebabnya mengapa Tuhan itu menyediakan pertolongan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika Tuhan itu hendak meninggalkan dunia ini, Dia berjanji akan mengirimkan penolong. Memang penolong ini utamanya itu adalah supaya gereja itu punya kuasa untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Itu paling utama. Jadi Roh Kudus diberikan supaya gereja itu bisa berkembang, punya kuasa yang besar untuk memenangkan dunia ini dan memuliakan Dia dan dengan cara bersaksi. Tetapi saya percaya juga bahwa Roh Kudus itu diberikan supaya terbentuklah keluarga-keluarga yang akan menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, pagi ini mari kita akan belajar tentang apa sih karya Roh Kudus itu di dalam keluarga. Karya Roh Kudus dalam keluarga. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah keluarga itu akan dikokohkan. Roh Kudus itu mengokohkan keluarga, mengokohkan kesatuan keluarga. Keluarga itu satu kesatuan. Kenapa? Dimulai dari 2 pribadi yang jadi satu. Nah, ini 2 pribadi yang jadi satu. Laki-laki dan perempuan menikah menjadi satu daging dan tidak boleh dipisahkan katanya. Nah, kalau keluarga ini adalah kesatuan, maka kokohnya kesatuan ini menjadi kunci kebahagiaan keluarga. Ya, kalau suami istri itu jadi satu, ya bukan hanya sekedar hidup bersama, bukan hanya sekedar makan bersama, tidur bareng, tetapi benar-benar menjadi satu. Secara rohani, secara jiwani, ya bersatu di dalam dengan kokoh, itulah kunci kebahagiaan keluarga. Nah, kalau suami istri yang sudah satu, nanti akan nular itu kepada anak-anaknya. Ya, kalau suami istri sudah tidak nyatu walaupun tidur bareng, ya lalu masih terpisah secara jiwa, gitu, tidak nyatu, itu akan pengaruh kepada anak-anaknya. Ada satu keluarga yang saya kenal, ini waktu itu saya masih sangat muda gitu ya. Saya kenal ibu ini, dia bilang gini, sebetulnya saya sama suami saya ini orang yang punya kedudukan di sebuah perusahaan gitu. Suaminya itu punya kedudukan yang luar. Dan ini majelis gereja. 2 majelis gereja di satu gereja. Dia bilang kami sebetulnya sudah tidak nyatu gitu. Nah, kita masih satu rumah, masih satu kamar katanya. Nah, suaminya ini kawin lagi. Ya selingkuhan. Nah, kalau datang ya sekamar. Kenapa katanya? Supaya menjaga anak-anak. Ya, supaya anak-anak itu merasa aman kalau papa mamanya jadi satu. Nah, ini kan munafik gitu ya. Dan suatu saat ketahuan, dan ternyata memang anak-anak itu mencium gelagat yang tidak baik. Dan itu pengaruh. Nah, ketika suami istri tidak satu, anak-anak akan dipengaruhi. Kesatuan keluarga ini menjadi kokoh apabila kasih. Ya, yang menyatukan kita kan kasih. Nah, ini keluarga dimulai dari mana? Dari 2 pribadi yang saling mengasihi, lalu mengambil keputusan, yuk kita hidup bersama dalam pernikahan. Kan kasih. Dan kasih ini harus dibina gitu. Ya, tidak hanya diawali dengan kasih, tetapi sepanjang perjalanan hidup keluarga ini harus kasih itu dibina. Karena itu yang akan mengokohkan keluarga. Ya, kalau tidak ada kasih, keluarga itu akan
berantakan, bercerai-berai, walaupun hidup bareng. Ya, saya tidak berbicara tentang bagaimana kita tidak bercerai walaupun hidup bareng, tidak. Tapi benar-benar kesatuan. Ya, kesatuan tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi satu. Dan ini merupakan hal yang tidak mudah kecuali kasih yang menyatukan kita. Dalam Kolose 3:14 dikatakan ini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ada kasih yang mengikat gitu, bukan sekedar tidur bareng, tapi benar-benar ada kasih yang mengikat. Nah, kasih yang menyatukan itu adalah kasih yang harus timbul dari Roh Kudus. Nah, kasih yang menyatukan itu adalah kasih yang timbul dari Roh Kudus yang tadi dikatakan itu yang akan mengikat gitu. Nah, dari kasih yang muncul dalam keluarga ini, maka muncullah saling berkorban tanpa pamrih, saling memberi. Nah, ini khotbah saya beberapa waktu yang lalu, di mana kasih itu harus diwujudkan dalam bentuk berkorban tanpa pamrih, yang memberi tanpa pamrih, yang menerima sesamanya, menerima pasangannya, menerima keluarganya, anggota keluarga tanpa syarat. Ya, kamu udah harus baik dulu, aku terima kamu. Nah, nanti setelah itu mulai proses untuk berubah gitu. Dan mengampuni tanpa batas. Ya, mengampuni terus-menerus tanpa diminta. Apapun kesalahannya, sebesar apapun, pengampunan harus diberikan. Ini bentuk dari kasih. Nah, kalau ini terwujud, saya percaya keluarga itu jadi kokoh. Gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Nah, kalau itu terjadi, maka kan keluarga itu akan dikokohkan, terus bersatu gitu. Dan kasih itu sudah diberikan. Nah, ini saya khotbahkan tempo hari ya, bahwa kasih itu sudah dicurahkan dalam Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi waktu kita membuka hati bagi Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita menjadikan Dia Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ini kebenaran yang harus kita tanamkan ya, karena sebagian besar dari kita ada besar di keluarga atau di gereja yang beraliran Pentakosta yang kadang-kadang memisahkan gitu antara Yesus dan Roh Kudus. Nah, kalau kita menerima Roh Kudus, ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus juga. Nah, ini kan sesuatu yang pernah saya jelaskan minggu yang lalu ya. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima Allah Tritunggal itu secara utuh. Roh Kudus juga masuk di dalam kita, Dia memeteraikan kita. Nah, dari gereja-gereja yang berada di Pentakosta ini kan biasanya kita tunggu lagi Roh Kudus 10 hari berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus katanya. Kita nunggu Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di sekitar kita, bahkan Dia ada di dalam kita ketika kita percaya Yesus Kristus. Nah, kalau Roh Kudus di dalam kita, itu berarti karunia-karunianya, buah-buahnya, karakter dari Roh Kudus, karakter dari Allah yang kasih itu sudah ada di dalam kita. Kita sudah punya kasih. Kita sering mendengar, kok kamu tidak punya kasih sih? Ya, kok kita ketemu dengan orang yang suka julid dengan orang lain, suka berbuat jahat, tidak suka memberi. Lalu kita mengatakan kamu tidak punya kasih. Ya, kalau itu diterapkan kepada orang yang sudah percaya Yesus, tidak tepat. Sudah ada kasih itu dalam kita. Kenapa tidak nampak gitu? Kenapa tidak nyata? Ya, karena kita tidak mempraktekkan kasih itu. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan begini, barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi
menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau kita tidak mempraktekkan, ya kasih itu tinggal dalam hati kita aja, tidak berkembang. Lalu orang mengatakan, oh tidak punya kasih ini. Katanya punya, cuma tidak dikembangkan. Itu sebabnya mengapa kita perlu mempraktekkan kasih tadi. Nah, kalau ada yang salah, boleh dinasihati, boleh. Tapi jangan dihukum sampai orang itu terpuruk gitu, sampai tidak bangkit lagi. Tapi berikan pengampunan. Pasangan hidup kita, ada salahnya pasti. Tidak ada orang yang sempurna kan. Ya terima apa adanya. Kalau Tuhan sudah persatukan, apa adanya kita terima. Dan inilah yang akan mencegah kita untuk bercerai. Nah, udah tidak jodoh lagi. Dengan sudah tidak cocok lagi. Ini rupanya jodohnya sudah berakhir. Kita tidak pernah mengajarkan jodoh itu berakhir. Nah, ketika kita masuk dalam pernikahan, kita itu jalan seperti jalan di jalan tol. Tidak boleh balik kan? Tidak boleh putar balik. Harus jalan terus sampai pintu keluar. Itulah pernikahan yang diajarkan oleh Alkitab. Karenanya Tuhan mengatakan tidak boleh dipisahkan karena keduanya menjadi satu. Nah, kesatuan ini harus dipelihara dengan kokoh. Dengan apa? Dengan kasih. Di sini kita perlu supaya kita bersekutu terus dengan sumber kasih itu. Ya kasih itu tidak bisa kita pelajari, tapi kasih itu diberikan. Apa yang kita pelajari? Prakteknya ini loh kita pelajari. Pelajari bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menyatakan kasih kita ya kepada sesama kita, khususnya kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita, ya anak-anak kita, orang tua kita, yang notabene adalah orang-orang yang penuh kelemahan. Tapi ketika kasih itu menguasai, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Sehingga kata cerai itu tidak ada dalam kamus orang Kristen. Cerai itu adalah budaya dunia. Alkitab tidak pernah. Perjanjian lama ada di situ, tapi perjanjian baru tidak. Nah, Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu boleh cerai, ya, kamu boleh cerai kecuali zina. Nah, zina di sini bukan ketahuan istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh udah cerai. Tapi kalau kita pelajari di situ kan, itu ayat mengatakan bahwa itu adalah hidup dalam perzinahan. Nah, hidup dalam perzinahan, jadi terus di sana yang tidak keluar-keluar. Ya dengan demikian maka dua yang jadi satu itu sudah rusak dengan sendirinya ketika ada orang ketiga di situ. Dan itu bertahan terus dalam dosa itu, ya udah rusak. Nah, Tuhan bilang boleh, tapi ada tapinya itu. Nah, tapi yang pihak yang tak bersalah ini juga tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Karena jodoh itu kekal. Dari situ kita bisa belajar ya bahwa ketika dua orang ini bercerai karena berzina tadi, ya misalnya suaminya selingkuh, lalu hidup dalam dosa terus-menerus, lalu tidak bercerai, tidak mau menceraikan selingkuhannya, maka pihak yang istri ini atau suami yang tidak bersalah ini boleh bercerai, tapi tidak boleh menikah lagi, harus tetap single. Karena dari situ kita lihat bahwa jodoh itu selamanya kekal. Kayak Tuhan bilang jangan diceraikan karena kekal gitu. Nah, kalau dia menikah lagi, dia berzina. Karena Tuhan sudah tentukan ini pasanganmu. Ya memang ini tidak mudah untuk zaman ini di mana akhirnya dosa itu sudah merajalela dan akhirnya gereja itu ya sudahlah, daripada dia nanti selingkuh lagi apa karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi atau kebutuhannya untuk punya pasangan tidak terpenuhi, akhirnya dia keluyur kemana-mana, ya tidak apa-apa lah dinikahkan. Ya sebetulnya nggak boleh gitu, tapi dengan berat hati. Akhirnya gereja boleh menikahkan lagi gitu. Tapi hati saya sebetulnya
Enggak. Ya. Sehingga kalau saya dulu yang memberkati gitu ya, menikahkan mereka lalu cerai. Pernah terjadi itu. Nah nikah di sini cerai gitu. Datang lagi mau menikah dengan orang lain. Saya bilang, oh sorry, enggak bisa. Saya lemparkan ke pendeta lain, silakan ke sini. Ini pendeta yang satu mau, yang menikahkan, pokoknya bayar. Gitu. Silakan ke sana. Saya tidak. Ya, biarpun kamu bayar berapa juta, enggak. Kenapa? Ini yang enggak bisa dibohongi gitu. Ya, ini yang enggak bisa dibohongi. Pak saya menikahkan orang yang sudah bercerai gitu. Yang dulu saya menikahkan, ini enggak bisa dibohongi. Lalu setengah hati, melakukannya setengah hati. Menikahkannya dengan setengah hati. Dengan tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar ya liturgi gitu aja. Dan tidak bisa. Ya, jadi mari kita kokohkan keluarga ini dengan apa? Dengan menyerahkan diri kepada Roh Kudus agar kasih yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita itu terus berkembang, terus bertumbuh. Dan bagian kita adalah mempraktekkan kasih itu hari demi hari sehingga kasih itu makin mengokohkan kita. Roh Kudus menolong kita. Yang pertama, ya, karya Roh Kudus dalam keluarga kita adalah bagaimana Dia mengokohkan kita dengan menggalakkan kasih yang sudah ditanamkan dalam hati kita. Yang kedua adalah menguatkan dan meneguhkan. Dan tidak ada keluarga, bahkan pribadi-pribadi kita itu ya tanpa masalah gitu. Tidak ada. Selama kita hidup dalam dunia ini, tantangan, masalah itu pasti ada. Ya, orang Cina mengatakan sampai di paku 4 baru berhenti katanya masalah. Artinya di paku 4 itu kan di dalam peti. Di paku 4 sudah berhenti masalah. Tapi selama kita masih di dunia ini selalu ada masalah. Walaupun mungkin sudah terbaring di tempat tidur, belum berhenti nafasnya, dia ada masalah kan? Apa masalahnya? Sulit makan, sulit BAB, sulit segalanya. Itu kan masalah. Jadi selama kita masih hidup, masalah selalu ada. Apalagi pada akhir zaman ini yang akan banyak kesulitan katanya. Kita sudah ada di ujung. Ya, nanti beberapa waktu yang lalu waktu lagi mungkin nanti Fanuel akan sharing itu bagaimana kita ini sudah ada di akhir zaman. Cuma tanda-tanda sudah nampak gitu. Sudah nampak. Jadi banyak masalah yang akan kita hadapi gitu. Dengan apa kita bisa hadapi? Dengan cara-cara yang dengan usaha kita, boleh silakan. Ya, masalah yang kita hadapi harus kita hadapi ya dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan kita. Ya, jangan masa bodoh gitu. Udahlah, manusia ini terbatas. Ada masalah, misalnya masalah dalam hubungan dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. Ada masalah, udahlah, biarin aja apa katanya Tuhan. Nah, ini namanya orang yang masa bodoh, yang apatis, yang Tuhan tentu tidak berkenan. Itu abdi kita kuasa untuk apa? Mengatasi masalah itu. Masalah ekonomi misalnya. Sudahlah, kita berserah, kita doa aja kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kirim berkat. Nah, harus ada usaha gitu. Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Dan akhir zaman ini gimana kekuatan si setan itu akan bekerja dengan 2 kali lipat. Yang bekerja dengan marah yang luar biasa itu kata dalam kitab Wahyu. Ya, karena dia tahu ini masanya sudah sangat singkat. Lalu setan itu akan bekerja 2 kali lipat. Ya, bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Untuk menipu banyak orang. Dan akan membuat orang berguguran dengan masalah-masalah. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat 1-nya saja dan ayat 2 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, dan seterusnya. Nah, 2 Timotius ini Paulus di situ menuliskan tentang hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar? Kasih jadi pudar. Ini menjadi pokok gitu ya dari kesulitan yang akan muncul ini, di mana orang tidak punya kasih lagi. Ya, kasih yang sudah pudar. Dan ini juga bisa berlaku dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang percaya yang sudah punya kasih tapi tidak dibina. Ya, sehingga kasih itu tidak menjadi kuat dan menguatkan kita. Ya, pudar kasihnya. Ekonomi menjadi sulit. Sehingga tadi dikatakan kita akan jadi hamba uang. Ya, banyak orang akan jadi hamba uang. Uang segala-galanya. Pokoknya harus dapat duit. Ya, kalau perlu keluarganya dikorbankan. Ya kan, itu banyak sekarang. Keluarganya dikorbankan hanya untuk duit. Alasannya saya akan cari duit buat keluarga. Iya betul memang. Ya, saya tidak nyeleweng kok. Uangnya itu nanti masuk ke keluarga kok. Tapi anak-anak yang butuh kehadiran papanya, kehadiran mamanya jadi korban. Lalu mereka dapat ke komunitas di luar, ya komunitas yang rusak lagi. Waduh. Untuk kalau dapat komunitas yang baik. Gimana kalau anak-anak itu ketemu dengan komunitas yang buruk? Ya hari-hari ini kan itu viral itu. Nah, namanya Vina itu dibunuh itu sudah 8 tahun yang lalu, ternyata masih jadi pembicaraan hari ini. Siapa ini? Anak-anak geng. Coba terus deh. Kenapa ada geng motor, geng apa? Ya karena nggak ada orang, ada keluarga yang mengayomi mereka. Mereka cari di luar bentuk geng, kejahatan yang muncul. Dan ini merupakan kesulitan yang harus dihadapi orang tua oleh keluarga. Jadi sombong, pefitnah tadi kata membual. Wah, ini zamannya zaman sombong. Ini menjadi sesuatu yang mudah. Dengan apa? Dengan sosmed ini, ya upload kekayaan, upload kegantengan, kecantikan, jadi sombong. Ini zamannya. Apakah itu akan mempengaruhi keluarga kita? Iya. Anak-anak kita akan diracuni oleh semuanya itu. Nah, ikut-ikutan. Nah, sulitnya mendidik anak. Ya, tadi katakan bahwa akan ada pemberontakan, yang mereka berontak terhadap orang tua. Ini kan sulit. Ya, jadi pendidik anak zaman ini sulit, dan saya tahu bahwa orang tua yang masih punya balita hari-hari ini, saya tahu bahwa mereka sungguh sulit. Ya, mungkin mereka tidak merasa kalau dibandingkan dengan yang dulu. Ya, dulu ketika saya masih anak-anak gitu, orang tua lebih gampang gitu menguasai anaknya. Nah, walaupun saya punya jiwa pemberontak juga gitu ya, karena perlakuan yang tidak adil, berontak, tapi tetap masih bisa dikendalikan gitu. Tapi sekarang berbeda saja perlakuannya, sudah marah mereka, berontak. Ini sulitnya gitu. Kesulitan yang dihadapi keluarga, belum lagi imannya jadi pudar. Ya, ini saya dikagetkan gitu ya. Ya kaget dalam tanda petik gitu, bahwa di luar sana ada banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Di negara Indonesia yang katanya berpancasila ini, ada banyak orang-orang yang anti agama, anti Tuhan. Ternyata banyak, dan terang-terangan itu di sosmed itu. Terang-terangan mengatakan mencaci maki agama, ya, apalagi agama sebelah saudara sepupu kita itu dicaci maki itu, karena banyak peraturan-peraturan kata yang bertentangan. Apa agama itu? Benar-benar bertentangan. Kok dulu kan takut, ya dulu bisa ditangkap itu, yang ke PKI ini
diadili. Sekarang enggak. Jadi banyak iman-iman yang akan pudar, termasuk orang-orang Kristen. Anak-anak kita, ya mungkin karena mereka masih ke gereja karena disuruh, gitu. Karena orang tuanya masih nyuruh, tapi hati mereka enggak ke Tuhan. Mereka enggak punya iman. Ini kesulitan. Kenapa? Karena dengan tidak bertuhannya mereka, karena mereka tidak lagi memperhatikan Tuhan, ya, nanti bisa dilihat bagaimana kelakuan mereka. Ya, mereka akan hidup, mungkin hidup baik karena diajarkan kebaikan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Dan itu akan membuat mereka itu nanti terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, karena mereka pikir mati habis perkara. Ada itu di thread, mati habis perkara gitu. Ada yang wawancara di TV tempo hari itu. Bagaimana tentang Tuhan? Apa yang kamu pikir tentang agama? Tidak ada Tuhan. Terang-terangan loh mereka. Saya KTP saya Muslim, tapi saya tidak percaya Tuhan. Terang-terangan itu sekarang. Nah, ini kan tantangan. Kalau itu dilihat anak-anak kita, apakah mereka tidak akan terpengaruh? Nah, itu sebabnya mengapa ini merupakan tantangan. Nah, perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, hubungan dengan sesama kita, ya, hubungan dengan tangga, hubungan dengan teman kerja, ya, hubungan dengan keluarga besar kita, ini menghadapi kesulitan-kesulitan, dan belum lagi masalah kesehatan. Ini kan tantangan bagi keluarga. Jadi mana kesehatan itu sekarang sudah menjadi rentan gitu, kita gampang sakit, belum virus, belum lagi nanti kata ada ancaman pandemi yang lebih hebat lagi. Kita akan menghadapi penyakit yang tidak ada obatnya. Baca di sosmed itu. Nah, itu membuat keluarga itu menghadapi tantangan. Gimana kita menguatkan diri? Apakah kita akan berpura-pura menguatkan diri? Tidak. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, dan penghiburan, kelegaan itu dari atas. Dari atas gitu. Dan mungkin kita mengatasi itu dengan kekuatan, dengan hikmat kita sendiri. Kita boleh berusaha supaya ekonomi kita tidak goncang, boleh. Tapi itu tidak menjamin kita jadi kuat. Itu sebabnya mengapa Paulus mengatakan di situ, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Jadi kekuatan itu hanya kita akan dapatkan kalau kita itu bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan meneguhkan kita. Kita butuh benar-benar, ya, supaya keluarga kita itu kuat. Kenapa? Karena roh di dalam kamu itu lebih besar katanya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh di dalam kita, Roh Kudus itu adalah kekuatan yang maha dahsyat. Dia akan memberikan dorongan, kekuatan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Itu sebabnya perlu kita bersekutu dengan Roh Kudus. Dengan apa? Dengan berdoa, menyerahkan diri saat teduh. Itulah saatnya di mana Roh Kudus itu memiliki atau punya akses yang besar kepada kita. Roh Kudus ada di sekitar kita, ada. Bahkan dia ada di dalam kita, tapi kita tidak beri kesempatan. Kenapa? Karena kita sibuk, kita kerja, kita lupa ya bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Itulah kekuatan. Dan itu hanya didapat kalau kita bersekutu dengan Dia. Oleh sebab itu luangkan waktu. Dan luangkan waktu untuk saat teduh. Luangkan waktu untuk baca firman. Luangkan waktu untuk berdoa. Secara khusus. Ya, kita boleh sibuk, iya boleh. Kalau kita harus kerja, boleh, silakan. Tapi itu hanya sebatas kubur.
setelah kita dikubur, itu semua ditinggal. Tidak ada satupun yang kita bawa. Bahkan selai benang pun kita tidak akan bawa ke sana. Apa yang kita pakai itu tertanam di tanah situ. Akhirnya apa? Habis. Saya pernah membongkar makamnya engkong saya. Cuma segenggam ini loh. Itu pun sudah campur tanah. Gak karuan. Akhirnya sama dia toples. Saya bawa ke rumah. Saya pikir nanti karena mami saya ini kan orangnya masih kuno gitu ya, udah taruh di situ di rumah. Oh, dia kasih bunga di situ, di sini papanya. Nah, waktu dia kita mau pindah ke sini, ya waktu sudah mulai sakit pindah ke sini, ini masih kepikiran nih nanti. Ya ini mami saya kepikiran engkongnya belum dipindah gitu. Terus saya berpikir gini, oh, nanti saya pindah ditanam di makamnya papi situ, dijadikan satu di situ. Saya bongkar, udah ada, sudah habis. Nah, termasuk wadahnya yang dari plastik itu habis. Itulah kita. Bahkan badan ini loh habis. Tapi kita kan sibuk dengan bagaimana mensejahterakan tubuh ini. Mari kita perhatikan roh yang lebih penting di dalam kita. Karena roh itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita apabila Roh Kudus itu bekerja. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah mengajar dan mendidik. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Nah, mengajar apa di sini? Bukan mengajar matematika, bukan mengajar ilmu alam ini. Enggak. Apa yang diajarkan adalah kebenaran. Mengajarkan kepadamu segala sesuatu kepadamu itu adalah kebenaran yang dibutuhkan itu untuk hidup dalam dunia ini dan hidup yang akan datang. Matematika harus dipelajari untuk mengasah otak kita. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak kok saya ngajar, jangan nyontek. Ya kalau nyontek itu kamu udah berpikir jadi bodoh nanti. Harus berpikir. Jangan ngomel kalau gurunya ngasih soal yang sulit gitu. Justru kamu bersyukur karena membuat kamu berpikir. Harus diasah karena kita masih hidup dalam dunia ini. Dan anak-anak itu masa depannya juga akan ditentukan oleh otaknya. Karena masa depan ini kan teknologi akan jadi sangat canggih gitu. Perlu. Tapi berlaku itu sampai di lubang kubur. Setelah di balik kubur, apa yang kita buat selama dalam dunia ini? Dengan pertolongan Roh Kudus itulah yang akan kita bawa ke sana. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita, memberikan kita pengertian firman Tuhan dan berikan kuasa kepada kita untuk menerapkan apa yang kita dengar itu. Itu peranan Roh Kudus. Nah, peranan Roh Kudus. Dan tadi dikatakan Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus mengingatkan kita kepada apa yang Yesus katakan. Nah, kalau kita tidak pernah dengar Yesus, kita tidak akan diingatkan. Itu mengingatkan itu kesannya kan sesuatu yang pernah kita dengar. Sesuatu yang kita tahu, kita lupa. Kalau kita tidak pernah dengar, tidak pernah tahu, kan tidak bisa dikatakan lupa. Lupa itu apa? Lupa itu kita sudah pernah ada kesan yang masuk di otak kita, lalu hilang itu, lenyap. Itu lupa. Kalau tidak pernah dengar, tidak bisa disebut lupa, tidak tahu. Tapi lupa itu itu sudah dengar, sudah tahu, lupa. Dan Roh Kudus itu berfungsi untuk mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Bagian kita adalah baca firman, karena firman Tuhan atau Alkitab ini adalah firman Allah. Firman Allah itu kita hanya temukan dalam Alkitab, bukan dalam buku-buku yang lain.
Bukan dalam bentuk yang lain, tapi firman Tuhan. Itu kita harus baca Alkitab. So, kita akan diajar oleh Roh Kudus. Mungkin kita tidak ngerti apa sih ini maksudnya berdoa. Saya percaya ketika dengan tulus hati kita berdoa, bagian yang kita baca tidak ngerti, Roh Kudus akan beri pengertian kepada kita. Dia akan mengajar kita dan menolong kita untuk memahami dan menerapkan dalam hidup kita. Baca, doa, baca itu penting untuk zaman akhir ini, di mana kita tidak punya waktu terlalu banyak. Itulah. Apa yang keempat yang Roh Kudus kerjakan adalah memimpin kita kepada segala kebenaran, katanya. Ya, memimpin kita kepada segala kebenaran. Ya, ini keluarga itu kan sebuah kelompok di mana anggotanya itu berinteraksi satu sama lain, dan biasa kelompok ini punya tujuan-tujuan gitu ya. Oh, tujuan kita untuk bukan tujuan besarnya, tapi tujuan hari ini apa, kita mau buat apa, itu kan perlu ada pemimpin. Dan biasa suami itu adalah pemimpin. Ya, dalam Efesus 5 ayat 23, suami itu kepala istri katanya. Dia adalah pemimpin. Pemimpin dengan apa? Ya, dengan otaknya boleh. Ya, kita jangan jadi, tadi saya katakan jangan jadi orang yang pasrah pada Roh Kudus, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Enggak, kita diberi hikmat, kita diberi pikiran, kita diberi kehendak supaya kita menentukan apa sih yang mau kita kerjakan. Nah, disitulah kita akan berserah. Ketika kita menyerahkan semuanya, akan dipimpin oleh Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, Roh kebenaran akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, katanya. Dan apabila ia datang, katanya, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini kadang ditafsirkan, oh hal-hal yang akan datang itu nanti ketika Tuhan Yesus datang. Enggak, besok itu kan hari yang akan datang. Besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Roh Kudus akan menolong kita tuh untuk memutuskan sesuatu dengan hikmat. Sehingga ketika masalah itu datang besoknya, kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu bagaimana mengatasinya karena ada hikmat. Maksudnya, jadi Roh Kudus itu menolong kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu, Yohanes 17 ayat 17, Yesus mengatakan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi baca firman Tuhan. Dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti. Nah, sekali lagi saya katakan berdoa untuk ngerti. Ya, karena harus diakui bahwa Alkitab ini sesuatu yang sulit. Ya, jangan bilang, oh saya ngerti semua firman Tuhan, bohong. Nah, saya aja kadang-kadang tidak ngerti, kok apa sih ini Tuhan? Kenapa ya ini? Apa artinya ini? Yang sudah belajar tahunan gini masih tidak ngerti. Ada orang yang dengan bangganya saya paham firman ini. Oh, kenapa? Karena firman ini kan sulit. Ini ditulis lebih ribuan tahun yang lalu gitu. Lebih 3.000 tahun yang lalu sudah ditulis. Dengan kondisi yang berbeda dengan kita. Budaya yang berbeda, lokasi yang berbeda. Bagaimana kita bisa ngerti gitu? Kita perlu belajar juga, ya tentu kita jemaat tidak perlu belajar sampai bongkar buku-buku tentang ensiklopedia apa misalnya, nggak perlu, tapi berdoalah gitu, bacalah, dan kalau perlu bertanya, tanya. Ada orang-orang yang mungkin lebih mengerti gitu, itu pun tidak dijamin tafsirannya benar. Jadi perlu kita dekat dengan Roh Kudus itu
untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu, mengerti dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebenaran itu. Kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus. Dan biarlah apa yang saya sampaikan pagi ini menolong kita untuk lebih dekat lagi. Ini sudah akhir zaman, kita butuh Tuhan. Ya, sekali lagi butuh Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Dan biarkanlah dia bekerja, berkarya dalam hidup kita. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus itu. Berikan kesempatan kepadanya untuk berkarya dalam hidup kita. Itu lewat apa? Menyerah diri kita kepadanya. Nyerahkan diri. Bersekutu dengan dia. Supaya keluarga kita terus dikokohkan. Dia kasih kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Dan dia mengajar kita dengan firman-Nya supaya kita bertumbuh dalam kebenaran itu dan memimpin keluarga kita langkah demi langkah sampai kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus itu. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus itu. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, berkaryalah Roh Kudus dalamku. Biarkanlah hati kita terbuka untuk Roh-Nya. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Dan dia siap menolong kita. Kalau hati kita terbuka bagi dia. Ya, dia hanya menunggu hati kita terbuka. Dia selalu siap masuk dalam hidup kita dan mengerjakan apa yang dia mau. Sehingga kita bertumbuh terus, disempurnakan, dikuatkan. Agar kita dipersiapkan untuk menghadapi semua tantangan di akhir zaman ini. Berkaryalah Roh Kudus.
persembahkan syukur kami Bapa. Terima kasih untuk apa yang telah lakukan dalam hidup kami, bahkan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang memberkati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pimpinan kami, hidup kami Tuhan hari-hari mendatang. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, menghadapi pergumulan kami ya Tuhan. Engkau bersama dengan kami, memberikan hikmat dan pengurapan atas kami. Kami mohon kekuatan dari-Mu ya Tuhan, untuk mengatasi semua masalah yang kami hadapi. Tuhan berikan hikmat kepada kami dalam bekerja, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami, dalam membina mereka Tuhan, kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Tolonglah mereka yang tidak bersama kami, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka, memberkati ya Tuhan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua, di mana mereka bersekolah, berkati sekolah mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati juga Bintang Harapan. Kami terus berserah dalam tangan Tuhan. Engkau pakai sekolah ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya tangan-Mu juga menaungi kami, memimpin kami pulang ke rumah kami dengan selamat. Dan kami akan menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan semuanya di dalam nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu semua berkat dari Bapa itu akan memberikan kekuatan dan hikmat-Mu menghadapi semua tantangan hidup dalam dunia ini. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan damai-Nya menguatkan hati saudara, dan Roh Kudus akan menuntun, mengurapi dan memakai saudara semua jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.